bapak, oma-opa, anak-anak guru di sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu. Wah, tentu kita semuanya sudah saling rindu ya. Setidaknya sudah 3 bulan kita tidak berjumpa di sekolah minggu. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Bersama-sama kita semuanya ada berbagai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Saya bersyukur sekali beberapa minggu terakhir ini guru-guru bisa menyapa anak-anak walaupun melalui virtual. Ya, kita memanfaatkan berbagai aplikasi yang kita miliki untuk sekedar bertatap muka walaupun tidak berjumpa langsung, tetapi melalui gadget atau dawai kita masing-masing. Dan kita semuanya bersyukur, guru-guru sekolah minggu, anak-anak, juga para orang tua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan segera menolong kita, supaya wabah virus corona ini dapat segera berlalu dan kita dapat melakukan kembali aktivitas kita. Kita kembali dapat berjumpa di sekolah minggu. Dan bersama-sama tentu kita bisa belajar firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi walaupun kita sekarang ini masih di rumah, tentu juga tidak mengurangi rasa cinta kita dan syukur kita. Karena bersama dengan keluarga kita dapat terus belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama memanfaatkan waktu di rumah ini dengan melakukan hal-hal positif. Para orang tua membimbing anak-anak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan anak-anak kita belajar firman Tuhan, mengikuti sekolah minggu secara virtual, kita bertumbuh bersama. Dan ada berbagai aktivitas yang anak-anak juga bisa lakukan. Ya, para guru sekolah minggu juga diminta untuk terus bertumbuh di dalam iman, semakin kreatif. Supaya nanti ketika kita bersama-sama berjumpa, kita datang ke sekolah minggu, kita mendapatkan suasana yang baru, pelayanan yang lebih baik, dan tentu juga anak-anak akan merasakan suasana yang berbeda. Kita bertumbuh semakin kreatif. Kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama kita. Jaga kesehatan supaya nanti pada saatnya kita tetap sehat, berjumpa satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Halo teman-teman remaja, Om, Tante, dan Opo-Oma yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Beberapa kota di Indonesia telah memasuki fase new normal, dan salah satunya adalah Jakarta. Aku harap kalian tidak gegabah dan tetap menjaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa untuk memakai masker dan tetap menjaga jarak dengan orang-orang sekitar jika kalian sedang di luar rumah. New normal sendiri diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun diikuti dengan gaya hidup baru, seperti menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Di Galatia 5 ayat 13 menyebutkan bahwa kita telah ditebus dan merdeka. Tetapi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan bukan agar kita bebas berbuat dosa, melainkan agar kita bisa menjadi hamba kebenaran. Sama halnya seperti new normal ini, bukan berarti kita bebas menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. Namun, kita diharuskan untuk tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Jadi, jemaat-jemaat GKI Muara Karang yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa untuk tetap berhati-hati dan jaga kesehatan kalian selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu serta teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu. Kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh bangun menikmati hari baru. Kita juga bersyukur karena meskipun kita sedang dilanda pandemi, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah. Mungkin di masa pandemi ini banyak di antara kita yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Akan tetapi Tuhan telah membuktikan kepada kita bahwa dalam penyertaannya kita telah berhasil melewati beberapa bulan masa pandemi sebelumnya. Itu artinya jika kita mampu melewati beberapa bulan sebelumnya, berarti kita juga dimampukan oleh Tuhan
untuk melewati beberapa bulan berikutnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berrelasi dengan Tuhan supaya kita dekat sama Tuhan dan penyertaannya bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur buat hidup yang Tuhan beri, semangat baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Kristus. Kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu 14 Juni 2020. Kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Saat ini, pelayanan firman Tuhan dalam ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadiputri Lamorahang. Marilah kita awali ibadah kita dengan bersama-sama membaca Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 sampai dengan bait yang keempat. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta kekal. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Damai Tuhan besertamu. Umat Tuhan, hari ini kita memasuki ibadah Minggu. Kita bersyukur Allah terus memelihara kita dalam kasih-Nya. Kita juga diutus untuk menghadirkan kerajaan-Nya. Kerajaan Allah ialah kerajaan damai sejahtera. Dan kita bersama-sama terus-menerus menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Menyikapi kasih-Nya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383, bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kampung. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah berkumpul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pening. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya.
namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Allah Sang Anugerah, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengungkapkan syukur atas kasih agung yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur atas seluruh karya kasih yang dinyatakan kepada kami. Kehidupan dan berkat yang berlimpah telah membuat kami merasakan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Lalu, apakah yang sudah kami lakukan dalam menyambut kasih-Mu itu? Apakah yang telah kami persembahkan sebagai wujud kasih-Mu kepada kami? Ternyata kami mendapati demikian banyaknya tindakan kami yang mengabaikan kasih-Mu. Kami tidak menunjukkan sikap menghadirkan kerajaan Allah. Ketekunan, pengharapan, bahkan ketahanan dalam menghadapi ujian hidup pun kami abaikan. Saat ini kami datang dan mengaku di hadapan-Mu. Ampunilah dosa kami. Jangan biarkan kami hidup dalam sikap kami sendiri dan mengabaikan kasih agung-Mu. Kami rindu hidup dalam perjalanan kasih-Mu. Terima kasih atas pengampunan dan kasih-Mu kepada Bapa di sorga, kami menyadarkan diri. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 37A bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, Kau dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Simaklah firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi saksiku, kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan
Mari kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 358 bait pertama sampai ketiga. Semua yang letih lesu berdoa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkatnya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita, memohon pertolongan Tuhan dan memohon pertolongan Roh Kudus, agar kita semua menjadi anak-anak yang tidak hanya mampu membaca firman Tuhan, tapi mampu juga melakukannya dalam hidup hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami lewat kesehatan, lewat pekerjaan, lewat pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur untuk sanak saudara, untuk suami, istri, anak, orang tua yang masih terus Kau pelihara di dalam masa pandemi ini. Kami bisa merasakan tangan kasih-Mu Tuhan, walau masalah, pergumulan, dan tekanan belum berakhir dan belum pergi dari kehidupan kami, tapi kami masih terus bisa merasakan tangan kasih-Mu yang juga setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau bersama-sama berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu ketika kami mau belajar bersama sebagai gereja Tuhan. Karena Tuhan memanggil kami untuk mengada di tengah dunia, untuk berkarya di tengah bumi. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dapat kami lakukan sebagai saksi-saksi-Mu. Tapi kami juga tahu, kami lemah dan terbatas. Kami hanya mampu melakukan karya-karya yang besar bila ada roh yang besar itu di dalam diri kami. Karena kami tidak akan mampu berkarya dengan kuat kuasa kami. Kami tidak akan mampu menjadi berkat tanpa kuat kuasa Tuhan. Maka Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang mengisinya dan membentuknya. Demi nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Roma 5 ayat 1-8. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau belajar bersama dari satu tema yang akan kita coba gali bersama. Sehingga tema ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya menjadi tema yang kita bahas di hari Minggu. Tema kita hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Apa yang ada di dalam benak dan hati Bapak Ibu sekalian ketika mendengar tema ini? Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Adakah dari kita yang berpikir, itu mah bukan saya. Itu mah panggilan buat para pendeta, para penatua, buat suami-suami, buat orang tua, dan bukan buat saya. Atau adakah dari kita yang berkata, saya mah gak mampu, atuh saya mah apa atuh, gak akan bisa saya mah menghadirkan tanda kerajaan Allah tuh gak bakal bisa. Saya tahu kok dosa saya banyak, saya ini gak sempurna. Betul, memang kita tidak sempurna. Karenanya kita mau belajar untuk terus disempurnakan Allah. Kalau bacaan kita tadi adalah bagaimana kita juga mau terus berproses mengalami pembenaran Allah. Sekarang menjadi tugas kita mau belajar bersama untuk menemukan alasan-alasan kenapa kita merasa ragu atau bahkan kita merasa bahwa panggilan itu bukan ditunjukkan kepada kita tapi kepada orang lain. Dan kita juga nanti akan belajar bagaimana menerapkan panggilan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari lewat cara-cara yang praktis. Yang mau kita samakan sebelum kita sama-sama ngulik tema ini adalah, coba Bapak Ibu kita ingat pujian di zaman kita sekolah minggu yang judulnya Aku Anak Raja, Kau Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita jawab semuanya, kita semua anak raja. Betul. Maka sesungguhnya panggilan ini diberikan kepada semua kita. Bukan kepada orang-orang tertentu dengan jabatan-jabatan tertentu. Nah, hari ini kita juga mau belajar Bapak Ibu sekalian lewat bacaan kita kembali yaitu Roma 5. Jadi mari kita buka Roma 5 ayat 1. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kata yang menarik di sini yaitu kata dibenarkan. Kata dibenarkan memberikan sebuah arti bahwa ketika kita bisa berlaku benar, ketika kita bisa berkata benar, berbuat benar, memilih benar, bertanggung jawab secara benar, itu semua bukan karena usaha kita sendiri. Tapi karena ada proses pembenaran Allah yang ada dalam hidup kita sehingga kita bisa jadi orang-orang yang benar karena dibenarkan oleh Allah. Bahwa proses pembenaran itu adalah inisiatif dari Allah. Dan ketika Allah membenarkan kita, Dia membenarkan kita bukan karena Dia kasihan saja. Aduh kasihan ya, ini anak saya sudah lama sekali hidup dalam dosa. Aduh kasihan, udah deh dibenerin aja. Saya benarkan saja, saya hapus semua hutang dan dosanya. Nggak seperti itu. Tuhan juga membenarkan kita bukan karena
dia sudah bohwat sama kita dan dia bilang bahwa kamu mah nggak mungkin berubah sampai kapanpun, sampai aku nanti datang kedua kali kamu nggak bakal berubah, jadi mendingan aku yang benerin aja. Enggak gitu juga. Allah membenarkan kita karena kasih karunia-Nya. Dan setiap kita adalah manusia yang bisa merespon kasih. Setiap kita adalah ciptaan yang dimampukan untuk merespon kasih. Maka Allah juga mau kita merespon kasih itu. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan iman. Makanya dikatakan di situ dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya memang, tapi karena imannya. Yang tadinya perbuatan itu menjadi alasan supaya kita selamat, atau kita melakukan segala sesuatu diupayakan, pokoknya gue mesti selamat, ini perbuatan, ini keselamatan, tapi iman gak ada di antaranya, juga tidak ada menjadi dasar. Kini perbuatan itu tetap ada? Ya, karena kita masih hidup, kita masih berbuat sesuatu, kita berkarya, kita berkata, kita memilih. Tapi yang menjadi landasan dari perbuatan itu adalah iman kepada Kristus. Iman kepada Kristuslah yang menjadi dasar dari setiap perbuatan itu. Dan itulah yang disebut sebagai respon, karena kita sudah dikasihi Allah. Jadi sekarang berbeda dengan dulu. Dulu orang mengusahakan perbuatan-perbuatan baik demi keselamatan. Sekarang orang mengusahakan perbuatan-perbuatan baik karena dia sudah diselamatkan. Karena imannya itu membawa dia pada sebuah harapan, pada sebuah pemikiran bahwa saya ini sudah diselamatkan. Kok ya saya hidup gini-gini aja? Akhirnya mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak membiarkan Allah membenarkan kita tidak akan mampu untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir, mana mungkin saya nggak mau dibenarin sama Allah? Saya mau dibenarkan oleh Allah. Masa yang nggak mau, masa saya tolak gitu ya, untuk dibenarkan oleh Allah. Ternyata banyak orang yang tetap menolak untuk dibenarkan oleh Allah. Seperti apa orang itu? Mereka adalah orang yang melakukan segala sesuatu. Walaupun bilang bahwa saya melakukannya berdasarkan iman. Kalau berdasarkan iman berarti dia harus melakukannya lewat standar Allah sendiri. Banyak orang melakukan kebenaran, seakan-akan sudah melakukan kebenaran. Seakan-akan sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar di mata orang. Tapi mereka lupa bertanya apakah itu baik dan benar di mata Tuhan. Standarnya berbeda. Orang tidak boleh melihat dengan standar dirinya berdasarkan pengalamannya, apalagi standar orang lain berdasarkan pengalaman orang lain. Yang harus kita lakukan adalah terus mencari tahu, Tuhan, standarmu seperti apa? Aku mau mencapai apa yang Engkau inginkan bagiku. Aku mau mencapai dan melakukan apa yang Engkau pikirkan untuk dapat aku lakukan. Ketika kita mulai tidak menggunakan standar Allah, tanpa sadar kita sedang membiarkan diri untuk tidak dibenarkan oleh Allah. Kita ini bukan barang. Kita ini bukan benda mati. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kita bisa memilih respon kita agar kita hidup di dalam kebenaran dari standar Allah itu sendiri. Yang kedua, kenapa orang seringkali ragu bahwa dia bisa menghadirkan tanda kerajaan Allah? Juga kenapa dia merasa bahwa itu bukan panggilan untuk dirinya, tapi panggilan untuk orang lain. Karena Yesus tidak ditempatkan menjadi pusat dalam hidupnya. Yesus ditempatkan menjadi orang ketiga dan bukan orang pertama. Jadi kalau ada suami istri gitu ya, orang ketiganya ini adalah orang yang mengganggu gitu ya. Tapi satu sisi orang ketiga ini adalah orang di mana ketika lagi ada masalah dari dua orang ini baru dicari. Itu orang ketiga ya. Jadi orang ketiga adalah orang yang dibutuhkan ketika dua orang ini udah gak sepakat lagi. Udah mulai banyak berantem. Cari orang ketiga. Ada pria idaman lain atau wanita idaman lain.
Yesus seringkali jadi orang ketiga. Ketika kita merasa mentok terhadap masalah kita udah gak bisa dapetin jalan keluar lagi, baru cari dia. Kita merasa bahwa aduh ini udah terlalu berat nih, masalah saya ini udah terlalu berat, masalah saya udah terlalu rumit, baru cari dia. Yesus tidak pernah menjadi orang pertama dalam hidup kita. Banyak dari kita melakukan itu tanpa sadar. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Yesus orang ketiga, maka tanpa sadar kita sedang menjauhkan diri dari pintu yang akan membawa kita pada kasih karunia Allah itu. Yesuslah pintu yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa. Yesuslah pintu yang menghubungkan kita yang haus akan kasih sayang ini dengan kasih karunia, kasih sayang yang sejati itu. Jadi, mari kita libatkan dia dari hal kecil sampai hal besar, dari hal sederhana sampai hal yang rumit. Dari ketika kita mau memutuskan bagaimana kita melayani, sampai ketika kita mengalami persoalan di dalam pelayanan itu. Libatkan dia, tanyakan dia, apa yang engkau suka? Bukan apa yang orang lain suka. Apa yang suami saya suka? Apa yang istri saya suka? Apa yang anak saya suka? Orang tua saya suka? Tapi apa yang Yesus suka? Karena kadang-kadang saya sendiri terjebak, Bapak Ibu. Saya mencoba untuk menyenangkan hati suami saya. Sebaliknya, suami saya mencoba untuk menyenangkan hati saya. Nggak salah, betul memang nggak salah. Tapi di situ, tanpa sadar kami sedang menyingkirkan Tuhan. Harusnya kami berkata, apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan bagi suami saya? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan bagi istri saya? Karena apa yang baik menurut Tuhan, seharusnya sudah pasti baik buat pasangan kita, buat orang tua kita, buat anak kita, buat teman sepelayanan kita, buat tetangga kita, buat siapapun di dalam hidup kita. Jadikan Yesus yang utama, yang pertama dan yang utama. Jangan jadikan dia sebagai orang yang ketiga. Lalu kemudian yang terakhir adalah karena kita ini sebagai manusia gak suka menderita. Betul, siapa yang suka menderita? Saya pun sebagai seorang pendeta, saya bilang, Tuhan, saya sih gak suka menderita. Betul-betul gak suka menderita. Itu adalah hal yang sangat-sangat manusiawi. Kita tidak suka menderita. Tapi persoalannya, Tuhan memanggil kita juga untuk menderita. Mari kita buka firman-Nya dari Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Filipi 1 ayat 29. Dikatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Bahwa kita dipanggil untuk menderita. Kok aneh ya Tuhan? Mana ada orang yang mau ikut Engkau kalau ujungnya suruh menderita? Betul ya Bapak Ibu? Betul. Betul sekali. Tapi karena Kristus sudah melewati penderitaan itu, Dialah yang sanggup mengubah penderitaan itu jadi berkat. Hanya Dia yang sanggup mengubah penderitaan itu jadi hal yang menyenangkan yang akan kita syukuri seumur hidup kita. Yesus yang akan mampu membuat kita melihat penderitaan ini sebagai sebuah pembelajaran yang mengubah hidup, yang mendatangkan kemenangan bagi kita. Ketika Yesus menjadi pusat dalam hidup kita, Dia akan menolong kita melihat penderitaan dengan kacamata yang berbeda. Dia akan menolong kita untuk melihat penderitaan dengan persepsi yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Dan hanya Dia yang mampu. Kenapa? Karena Dia sudah melewatinya. Karena Dia sudah melaluinya. Dan Dia menang atas setiap penderitaan itu.
Karenanya di dalam bacaan tadi Roma, bahwa betul kesengsaraan itu menjadi sebuah ketekunan. Dan ketekunan itu akhirnya membuat orang-orang yang tahan uji, manusia-manusia yang kuat. Dan ketika kita bisa menjadi kuat, orang-orang yang menjadi mampu tahan uji, akhirnya kita hidup di dalam pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Selama kita berharap bukan pada manusia, tapi kepada Allah sendiri. Pengharapan kepada manusia pasti akan mengecewakan, tapi pengharapan kepada Allah tidak akan mengecewakan. Tapi itu semua harus dimulai dengan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Jangan takut menderita, karena penderitaan tidak selalu buruk. Tidak semua penderitaan mendatangkan tangis. Ada kalanya penderitaan di ujungnya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ada 3 ya alasannya. Yang pertama tadi, karena kita tidak membiarkan diri dibenarkan oleh Allah dengan tetap menggunakan standar kita sebagai manusia. Mari ubah standar kita. Pakailah standar Tuhan, bukan standar kita. Dengan begitu, kita akan terus memiliki hidup yang senantiasa dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusat. Maka, jadikan Yesus sebagai yang pertama. Jadikan dia sebagai pelatih utama di dalam hidup kita. Jadikan dia sebagai guru pertama. Jadikan dia sebagai konselor pertama. Sebelum Anda cari pendeta, sebelum Anda cari senior, sebelum Anda cari orang tua saudara, cari Tuhan. Lebih dari orang-orang di sekeliling kita. Jadikan dia pusat dan bukan orang ketiga. Karena kalau orang ketiga, akhirnya kita hanya menjadikan dia sisa. Kita hanya menjadikan dia pembantu. Kita hanya menjadikan dia bagian yang tersisih dan terakhir dalam hidup kita. Dan tadi yang ketiga, jangan takut menderita. Apalagi kalau menderitanya bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. Karena hanya Kristus yang mampu mengubah penderitaan menjadi berkat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa menghadirkan kalau tadi sudah menggunakan Yesus, sudah menggunakan standar Allah dalam hidup kita. Kita juga sekarang udah gak takut lagi sama namanya penderitaan. Dan kita bisa mengatakan, penderitaan kau boleh datang dalam hidupku karena aku punya Yesus dalam hidupku yang akan mengubah engkau menjadi berkat yang tak terkirakan. Bagaimana kita bisa menunjukkan tanda-tanda itu kepada orang-orang di sekeliling kita? Mari kita coba lihat dulu, apa sih tanda-tanda kerajaan Allah yang Yesus hadirkan ketika ia hidup. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka bagian dari firman Tuhan dari Matius 10 ayat 1 dan Matius 10 ayat 8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu ayatnya yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lalu kita bilang, Tuhan, kayaknya susah ya. Kayaknya itu susah untuk dilakukan di zaman modern seperti sekarang ini. Betul memang persepsinya akan jadi berbeda. Pada saat Yesus hidup dengan konteks masyarakat saat itu dengan pada saat kita sekarang hidup dengan konteks dan problematika termasuk kompleksitas yang harus kita hadapi lebih rumit. Belum lagi ditambah namanya ilmu pengetahuan, teknologi berkembang begitu pesat. Di masa pandemi ini kita melihat bagaimana semua orang belajar menggunakan internet.
Di masa pandemi ini kita mau melihat bagaimana webinar di mana-mana dibikin gitu ya, web seminar lewat online, khotbah lewat online, PA lewat online, komsel lewat online gitu ya, pembelajaran bikin ini, bikin itu buat dagang lewat online semuanya. Tentu kita hidup di masa yang berbeda dengan Yesus hidup. Tapi bukan berarti tanda-tanda kerajaan Allah yang tadi kita baca bersama tidak bisa nampak dalam kehidupan kita. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, ketika tadi di dalam Matius dikatakan bahwa Yesus memberi kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat. Bukan berarti kita harus menengking-nengking orang yang menurut kita ada roh jahat. Jangan-jangan juga kita salah bahwa itu bukan roh jahat begitu ya. Bukan dengan cara itu. Atau kita misalnya masuk ke rumah yang berhantu lalu kita bilang, oh saya usir di dalam nama Yesus semua setan yang ada di sini keluar. Nggak perlu dengan cara seperti itu. Tapi bisa melalui cara yang sangat mudah setiap hari kita lakukan. Buat siapa? Buat diri kita sendiri. Pertama-tama buat diri kita sendiri. Kita bisa katakan pada diri kita, kalau misalnya udah mulai ada pikiran negatif, di dalam nama Yesus, segala pikiran negatif, segala pikiran yang buruk, yang tidak berasal dari Allah, pergi. Aku mau merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Itu salah satu contoh mengusir roh jahat. Karena roh jahat itu bentuknya banyak. Pikiran negatif, pikiran buruk, iri hati, dengki. Ketika kita mulai ngerasa insecure, merasa tidak nyaman, tidak aman karena kehadiran orang lain. Kita merasa tidak dicintai. Kita merasa berdosa. Ya memang kita berdosa, tapi ada kalanya setan itu mencoba untuk membuat kita mengingat terus dosa kita dan kelemahan kita, sehingga kita nggak move on. Kamu kan begini, kan kamu dulu begini, apa kata orang tentangmu? Itu adalah bentuk kuasa roh jahat sesungguhnya. Kita bisa katakan, di dalam nama Yesus, aku sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus, aku sudah diampuni. Maka aku yang lama tidak ada lagi. Sekarang yang ada adalah aku yang baru. Aku yang mau belajar untuk mengatasi dosa. Bukan aku yang ada di dalam kuasa dosa. Itu bisa menjadi bagian dari doa kita setiap hari. Tanpa sadar kita sedang mengusir roh-roh jahat yang mencoba mengganggu kita. Mencoba untuk melemahkan iman kita dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, dengan rasa marah, dan lain sebagainya. Dikatakan melenyapkan segala penyakit. Mungkin kita bukan seperti orang yang dalam nama Yesus sembuh, maka orang itu sembuh. Atau kita yang sakit di lutut lah, di tangan lah, kita dalam nama Yesus sembuh, langsung sembuh. Mungkin bukan seperti itu. Tapi banyak orang juga di sekeliling kita yang mengalami rasa sakit, termasuk kita. Ketika kita terluka, ketika kita ditimpa oleh masalah, ketika orang lain ditimpa oleh masalah, orang lain masih memikirkan traumanya, memikirkan lukanya, kita hadir untuk memberikan pengharapan kepada dia dengan mengatakan bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan ada bagimu dan Tuhan akan selalu memegang tanganmu, jangan kamu takut. Ketika ada orang yang curhat sama kita, dia curhat, aduh saya ngalamin ini, kok susah banget ya, aduh. Kita kemudian menjawab, iya ya memang susah, memang gak gampang. Iya boleh sih, bentuk empati. Tapi ada kalanya baiknya kita menggunakan kata-kata yang lain. Tuhan akan menolong. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena Tuhan mengasihimu. Sing sabar ya. Bapak Ibu, kata yang kita gunakan untuk berelasi dengan orang lain menentukan kuasa apa yang sedang kita gunakan. Diri kita sendiri atau kuasa Tuhan. Karena kalau dari kita sendiri, kita akan mengasihani orang lain dan ujungnya mengasihani diri sendiri. Bukan mengasihi ya. Mengasihi berbeda dengan mengasihani. Tapi ujungnya tadi kita akan mengasihani orang lain. Aduh kasihan ya kamu ya. Kok kamu sial bener. Termasuk, iya ya gue juga ternyata sial bener ya hidupnya ya. Aduh sedih deh bareng-bareng. Tapi ketika kita datang dengan membawa tanda kerajaan Allah,
bahwa Allah adalah Allah yang menepati janjinya, bahwa Allah adalah Allah yang akan selalu menyertai dia. Kita gunakan kata-kata itu, bukan kata-kata untuk mengasihani baik dia maupun diri kita sendiri. Itu hal yang bisa kita lakukan, termasuk membangkitkan orang mati. Nah, mana mungkin saya bisa bangkitin orang mati? Cuma Tuhan lah yang bisa membangkitkan orang mati. Ya mungkin di masa modern seperti ini nggak ada orang yang percaya bahwa kita bisa membangkitkan orang mati, tapi kita bisa membangkitkan semangat yang sudah mulai mati. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang saat ini kehilangan semangat karena kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, karena sakit, karena meninggal akibat corona ataupun penyakit lain. Mereka harus pergi dari kehidupan sesama kita. Kita bisa hadir untuk membangkitkan semangat di antara sesama kita yang mulai padam semangatnya karena duka cita. Disitulah tanda kerajaan Allah bisa hadir. Kita bisa minta tolong Tuhan. Tuhan tolong, saya mau menghibur dia. Tapi sebagai manusia saya tidak bisa menghibur dia, karena saya sesungguhnya tidak mengerti apa yang dia alami. Tapi Engkau adalah Allah yang paling mengerti, maka pakailah saya agar saya menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menghibur dia, untuk membangkitkan semangat. Banyak orang hidup seperti zombie, seakan-akan hidup tapi mati sebetulnya, seakan-akan hidup tapi ternyata di dalamnya hancur, rapuh dan lebur. Dan Tuhan mau kita hadir bagi mereka. Maka berdoalah. Mintalah Tuhan tunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk membangkitkan semangat dalam kehidupan mereka. Dan tanpa sadar kita sedang membangkitkan semangat di dalam diri kita juga. Karena roh itu bukan hanya ditujukan kepada mereka ketika kita diutus kepada mereka. Tapi roh itu pertama-tama justru bekerja dalam diri kita. Kita tidak akan mampu membawa semangat kalau kita juga semangat. Misalnya ada orang datang, ada orang curhat sama kita kan, aduh saya lagi begini, iya sama gue juga, ih ampun hidup kok susah amat ya, kok hidup begini amat ya. Mana bisa kita memberikan hal yang positif kepada dia kalau kita sendiri tidak mengalami kuasa roh itu. Ketika kita diutus kepada orang lain, kita hanya mampu menjadi utusan yang terbaik ketika kita biarkan roh itu bekerja dulu pertama-tama di dalam hidup kita, sehingga sukacita ada pada kita, damai sejahtera ada dalam kita, semangat dari Tuhan ada dalam kita, baru kita sampaikan kepada orang lain. Tahirkanlah orang kusta. Kok berat ya? Tahirkan orang kusta berarti kita harus cari orang kusta. Enggak, orang kusta adalah orang-orang yang dianggap najis pada saat itu. Banyak saat ini orang-orang yang dibuang karena COVID-19 dianggap najis. Banyak pemakaman yang tidak mau jenazah dari pasien COVID dimakamkan di sana. Termasuk juga khususnya pemakaman-pemakaman keluarga yang ada di desa-desa, di tempat-tempat tertentu. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang najis. Bapak Ibu, orang najis bukan hanya orang-orang yang memiliki riwayat penyakit COVID-19. Banyak di sekeliling kita yang kita anggap sebagai orang yang najis. Orang yang dosanya banyak, orang yang kita rasa dosanya lebih besar dari kita. Padahal semua orang berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah melakukan dosa. Masalahnya cuman dosa dia beda sama dosa saya. Jadi dengan mudah saya menghakimi dia karena dosanya berbeda dengan dosa saya. Tapi seringkali kita juga menganggap dia najis karena dia berdosa, karena dia melakukan dosa yang gak pernah saya lakukan. Bapak Ibu, ketika ada Kristus, ada roh Allah di dalam diri kita, kita tidak akan lagi melihat itu dosa besar, dosa kecil. Itu dosa, saya gak pernah melakukan dosa itu, saya gak senajis itu. Enggak. Kita akan melihat bahwa semua orang butuh kasih karunia Tuhan. Maka tidak ada lagi orang najis, karena sesungguhnya kita juga najis, tapi kita dipulihkan dan disembuhkan, dibenarkan, diagungkan oleh Tuhan sendiri.
Dan Tuhan yang sama yang telah memulihkan kita, Tuhan yang sama yang telah menyembuhkan kita, meminta kita untuk juga menghadirkan kesembuhan itu, penerimaan itu kepada orang lain. Sepertinya kita bisa melakukan itu setiap hari kepada orang-orang di sekeliling kita. Membangkitkan semangat suami, membangkitkan semangat anak, membangkitkan semangat istri, membangkitkan semangat orang tua. Senantiasa mengusir hal-hal buruk dalam diri kita. Ketika kita sudah mulai dirasuki hal yang negatif, berpikir negatif tentang orang, iri terhadap orang, dengki terhadap orang, marah terhadap orang, kita katakan, dalam nama Yesus, saya tidak mau memikirkan hal-hal yang negatif. Kita bisa usir itu setiap hari. Dan nama Yesus berkuasa, bukan? Itulah tanda-tanda kerajaan Allah yang bisa kita hadirkan dari waktu ke waktu, dari pagi sampai malam. Maka, jadilah orang-orang yang siap untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Pakailah standar Allah. Jadikan Yesus yang pertama dan utama, dan jangan pernah takut menderita. Penderitaan adalah bagian yang lekat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi bersama dengan Tuhan, penderitaan jadi berkat yang besar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, silakan duduk. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat ini kita masih dalam rangkaian kesempatan persembahan syukur tahunan. Karena itu, bagi umat yang rindu menyampaikan persembahan dan persembahan syukur tahunan melalui transfer, disediakan sarana melalui nomor rekening mandiri yang tertera di layar ini. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Kuberi persembahan. Terus
Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mengangkat doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam hari demi hari kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan, untuk perjalanan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam penderitaan dan dalam kesesakan sekalipun, kami melihat bahwa Tuhan itu nyata. Kau adalah Allah yang senantiasa mau ikut campur dan mau menolong kami, sehingga kami tidak terperosok. Kami tidak mengalami keputusasaan, karena Engkau beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami di tengah bangsa, khususnya untuk pemerintah Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk juga para petugas kesehatan, keamanan yang berjuang keras dengan resiko yang tidak kecil untuk melayani bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ketangguhan yang Kau berikan. Berikan kepada mereka terus sukacita Tuhan. Berikan kepada mereka terus ketahanan dan keikhlasan di dalam menjalani tugas panggilan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di dalam ibadah virtual. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap pemimpin-pemimpin gereja hikmat, sehingga mereka mampu untuk memutuskan apa yang terbaik, apa yang harus mereka lakukan, protokol-protokol kesehatan yang harus mereka lakukan ketika ibadah diizinkan kembali untuk dilaksanakan di setiap gedung-gedung gereja. Biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka hati yang berpaut kepadamu, karena hanya Engkau yang paling tahu apa yang terbaik bagi gerejamu, bagi tubuhmu, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan setiap kami di dalam menghadapi krisis COVID-19. Tuhan yang berikan kepada kami hikmat untuk menjaga tubuh kami, agar kami juga menghindarkan diri kami dari penularan. Kami menjaga kesehatan kami menjaga kebersihan kami setiap hari, sehingga kami juga bisa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa sehat, tetap bisa berkarya di dalam masa pandemi sekalipun. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak dalam menghadapi proses belajar mengajar mereka, persiapan ujian, untuk anak-anak kami yang juga bersekolah dan tinggal di luar negeri. Tuhan, kiranya Engkau juga yang melindungi mereka, menguatkan mereka, memberikan kepada mereka sukacita walaupun jauh dari keluarga, ketahanan untuk bisa juga mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam negara-negara yang berbeda dengan Indonesia. Biarlah Tuhan, cinta kasih Tuhan juga yang terus mengikat setiap anggota keluarga kami yang sedang jauh dari keluarga kami di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja, buruh, pedagang kecil, pengemudi yang terdampak akibat COVID-19, juga setiap umat-Mu yang berada di dalam pergumulan, di dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada mereka pribadi lepas pribadi, Engkau yang memberikan kepada mereka jawaban yang terbaik dari setiap pergumulan mereka, karena hanya Engkau Tuhan yang dapat melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Kami yakin dan percaya Engkau ikut serta di dalam proses pembangunan ini. Engkau yang ikut serta di dalam panitia-panitia, di dalam majelis jemaat, di dalam penatua-penatua, pendeta. Engkau yang memberikan kepada setiap kami hikmat, sehingga setiap putusan demi putusan dapat diambil berdasarkan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk cuaca yang berpotensi mengganggu kesehatan, untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi terkena bencana alam banjir rob. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan kepada mereka ketahanan, kesehatan, sehingga ketika mereka harus mengalami banjir, mereka juga tetap bisa merasakan tubuh yang sehat, hati yang bersyukur kepadamu, walaupun di tengah himpitan dan di tengah kondisi yang betul-betul tidak nyaman dan tidak aman bagi kesehatan mereka juga. Biarlah Tuhan, kami juga senantiasa ada sebagai saudara seiman untuk menolong setiap saudara-saudari kami ini bertahan dan terus mampu bersukacita.
Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang jauh dari sempurna. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mengutus kita ke dalam dunia, untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung kebaktian kita pada pagi hari ini. Siapkah kita untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah? Tentu kalau dibilang siap, dari kita nggak ada yang siap. Karena kita manusia yang memang terbatas. Maka, mari kita undang Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita bersama menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.